Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspita dengan NPM 202114500634. Saya dari kelas S6E. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Muhammad Ramadona. Baik, video kali ini bertema tentang bagaimana suka dan duka menjadi seorang guru dan menjadi seorang mahasiswa. Baik, untuk yang pertama adalah suka duka menjadi guru. Menjadi guru tentu adalah menjadi seorang guru tentu adalah pilihan. Karena sebuah pilihan, maka dibutuhkan komitmen karena guru itu harus mengajar di depan murid yang dalam hal ini adalah anak orang lain yang harus kita didik. Jadi menjadi seorang guru membutuhkan komitmen yang tinggi. Bagi saya, menjadi seorang guru adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Di mata masyarakat luas, profesi guru ini begitu mulia. Lalu mendidik anak-anak dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Lalu menjadi guru itu memang menyenangkan. Guru berhadapan dengan manusia yang menuju dewasa dengan berbagai perilaku yang terkadang ada sedikit menyebalkan, namun disitulah seni menjadi seorang guru. Suatu kepuasan tersendiri ketika seorang guru berhasil mengubah sikap dan perilaku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Menghadapi berbagai karakter siswa setiap harinya akan membuat pribadi seorang guru itu menjadi lebih sabar. Lalu tingkah siswa yang masih polos kadang juga bisa membuat kita tertawa. Guru juga selalu belajar dan memiliki banyak relasi terutama dengan orang tua siswa. Dengan pengalaman saya menjadi seorang guru bimba, saya sangat senang bisa mengajar dengan anak-anak. Terkadang tingkah mereka itu membuat saya tertawa. Lalu jika mereka belum mengerti, lalu belajar dengan saya, dia bisa mengerti, itu membuat saya menjadi lebih bangga. Lalu selain itu, guru juga mempunyai waktu libur yang lebih lama dibandingkan dengan karyawan lain. Misalnya ada libur semester dan ujian kenaikan kelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang suka duka guru, yaitu yang pertama itu memiliki banyak relasi. Menjadi seorang guru atau pendidik, tentunya kita akan berhubungan dengan banyak murid dan juga orang tua murid. Dan hal itu merupakan hal yang baik karena akan menambahkan relasi yang bagi seorang guru. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, kita mendapat relasi teman seprofesi seperti antar guru dan tentu juga antar wali murid. Dan itu dibutuhkan oleh seorang guru karena untuk komunikasi bagaimana perkembangan anak didiknya. Lalu yang kedua, menghadapi hal-hal lucu dengan para murid. Banyak hal lucu yang terjadi di kelas. Hal ini dialami bagi guru TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK maupun juga di perguruan tinggi. Terlebih anak-anak itu hingga SD mereka sering sekali melakukan hal-hal lucu. Inilah yang membuat menyenangkan bagi para guru. Lalu biasanya guru itu terlihat awet muda. Ini menjadi salah satu hal positif buat guru yang akan selalu terlihat muda, karena mereka mengajar anak-anak dan selalu tersenyum dan tertawa. Itu akan membuat mereka lebih terlihat awet muda. Lalu yang keempat itu kreativitas kita terasa. Sebagai seorang guru, terutama di era saat ini, kreativitas itu sangat dijunjung tinggi. Karena siswa saat ini itu sudah berbeda dengan zaman dahulu yang cukup dengan
menggunakan papan tulis saja. Nah, sekarang itu sudah ada teknologi yang semakin maju, maka guru pun harus terlihat kreatif mengolah pembelajarannya baik dengan e-learning ataupun dengan games yang siswa senang. Dan itu akan membuat pelajaran menjadi terlihat lebih happy. Lalu guru juga dituntut harus selalu belajar. Ilmu pengetahuan saat ini semakin maju dan sebagai guru juga harus terus belajar, dan itu akan menguasai otak guru menjadi tetap pintar dan cerdas. Lalu suka menjadi guru itu selalu diingat murid. Sebagai seorang guru, kita selalu diingat sebagai seorang guru oleh muridnya. Guru mungkin saja bisa lupa dengan muridnya, tetapi biasanya murid-murid masih ingat dengan gurunya. Nah, di samping dari suka dan duka yang dialami, guru juga sering dihadapkan pada persoalan. Nah, selain juga ada sukanya, nah guru juga ada dukanya nih. Guru sering dihadapkan pada persoalan yang berat, harus sabar akan dalam menghadapi siswa yang nakal. Dalam banyak kasus juga dijumpai ada guru yang harus berhadapan dengan hukum karena menghukum siswanya. Jadi belakangan ini itu banyak sekali kasus-kasus guru yang terkena sanksi hukuman karena memberikan hukuman yang menurut siswa itu terlalu berlebihan. Lalu duka seorang guru juga banyak masalah yang berkaitan dengan murid dan harus sabar apapun masalahnya. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing dan karakter yang berbeda satu sama lain di dalam kelas, sehingga seorang guru harus memiliki mental dan jiwa yang kuat untuk menghadapi kelakuan setiap muridnya. Kita juga harus siap stres dan harus tetap setia dengan pekerjaannya. Selain itu, guru juga harus memiliki topeng yang banyak. Misalkan saja ketika guru ada masalah pribadi, guru ini harus terlihat profesional dan terlihat tegar di hadapan para muridnya. Guru juga harus terus semangat dan ceria. Lalu sebagai seorang guru juga administrasinya sangat banyak. Guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, namun guru juga harus menyelesaikan administrasi seperti membuat alur tujuan pembelajaran, program semester, program tahunan, rencana pembelajaran dan lainnya. Belum lagi juga guru harus membuat soal ulangan dan koreksinya. Pekerjaan tersebut bisa saja sampai harus dibawa pulang ke rumah. Lalu menjadi seorang guru juga harus siap sabar dalam menghadapi segala hal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suka duka menjadi mahasiswa. Menjadi seorang mahasiswa merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap anak muda yang pernah merasakannya, sebab tidak semua anak remaja yang baru lulus sekolah menengah pertama mampu merasakan bangku perkuliahan dengan mudah. Besarnya biaya untuk menjadi mahasiswa membuat sebagian dari anak-anak yang baru lulus SMA lebih memilih untuk langsung bekerja dibandingkan melanjutkan ke perguruan tinggi karena nantinya akan merepotkan orang tua jika mereka berkuliah seperti itu. Nah, menjadi mahasiswa adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Ada sukanya seperti kesempatan untuk belajar hal-hal baru, bertemu dengan teman-teman seangkatan, dan merasakan kebebasan yang lebih besar. Dari suka menjadi seorang mahasiswa itu memiliki banyak pemahaman tentang teori-teori mata kuliah yang baru. Contohnya dengan kuliah saya mendapatkan pemahaman yang lebih luas, banyak pemahaman yang bisa saya dapatkan di perguruan tinggi yang tidak saya dapatkan di lingkungan rumah, kantor maupun lingkungan lainnya. Lalu saya mendapatkan banyak relasi. Dengan berkuliah saya mempunyai teman yang banyak seperti teman organisasi, teman di kelas, dan relasi saya semakin bertambah luas. Di perkuliahan juga saya bertemu dengan banyak teman yang berbeda-beda. Ini juga tentu sangat bagus untuk membangun sebuah relasi.
Lalu di tempat kuliah juga kita akan merasakan aktivitas kampus yang itu terlibat dalam kegiatan organisasi, klub ataupun kegiatan sosial yang dapat memperluas wawasan dan pengalaman kita. Nah, ada juga jika kita menjadi seorang mahasiswa itu akan belajar tentang kemandirian, memiliki kesempatan untuk mandiri dalam mengatur waktu, mengambil keputusan, dan mengelola keuangan. Tentu sebagai seorang mahasiswa, apalagi mahasiswa yang merantau, tentu akan memiliki kesempatan bagaimana cara mengatur waktunya. Contohnya saya itu bekerja dan juga kuliah. Di pagi hari saya harus bekerja, lalu di sore hari saya harus kuliah. Nah, itu saya harus bisa membagi waktunya. Bagaimana saya membagi waktu antara mengerjakan tugas dan waktu untuk beristirahat dengan cukup. Lalu di kampus juga kita bisa mengikuti acara sosial. Nah, terlibat dari acara-acara kampus itu seperti pesta mahasiswa, konser, festival budaya, dan kegiatan sosial lainnya yang seru dan menyenangkan, dan tentu ini akan membawa pengalaman yang baru. Lalu ada juga perjalanan studi, kesempatan untuk melakukan perjalanan studi itu ke tempat-tempat baru atau menghadiri konferensi dan acara akademik di luar kampus. Nah, namun di sisi lain terdapat juga dukanya dari seorang mahasiswa. Contohnya adanya tekanan untuk hasil yang baik. Nah, jadi seorang mahasiswa juga dituntut memiliki hasil yang baik. Tekanan itu akan mempengaruhi diri kita dan bisa saja itu akan membuat kita menjadi stres. Nah, deadline tugas yang ketat. Pengalaman saya menjadi seorang mahasiswa dan bekerja, deadline tugas itu akan membuat kita merasa seperti tertekan karena dikejar-kejar dengan tugas. Dengan banyaknya tugas dan banyaknya tugas kantor atau pekerjaan di kantor, itu akan membuat kita mudah lelah. Dan kadang-kadang juga merasa tertekan dengan berbagai tuntutan akademik. Misalnya tuntutan dari orang tua, itu juga akan membuat duka bagi mahasiswa. Duka menjadi mahasiswa ini bisa dirasakan ketika tugas menumpuk, jadwal yang padat, atau saat merasa tertekan oleh ekspektasi untuk mencapai prestasi tinggi. Nah, ketika saya bekerja lalu kuliah, biasanya saya sering merasakan tekanan dengan jadwal yang padat, lalu tugas yang sudah menumpuk dan dikejar dengan deadline. Lalu ada juga kesulitan finansial yang juga bisa menjadi beban tambahan, ditambah dengan tekanan sosial dan perasaan tidak percaya diri dalam menghadapi ujian atau presentasi. Nah, ketika mahasiswa itu dituntut untuk presentasi, biasanya beberapa mahasiswa itu ada yang tidak percaya diri dengan dirinya ketika akan presentasi, dan itu akan membuat tekanan dalam dirinya. Nah, namun semua ini juga bagian dari perjalanan pendidikan yang mengajarkan kita tentang ketekunan, ketahanan, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan. Seperti itu. Lalu saat masa pandemi juga, yaitu saya merasakan perkuliahan secara daring. Nah, sukanya itu ketika kuliah daring kita juga nggak perlu repot-repot untuk mandi atau cuci muka, kecuali jika dosennya minta on cam, dan itu baru saya akan rapi-rapi. Nah, biasanya kalau perkuliahan online itu terlihat lebih santai dibandingkan dengan perkuliahan offline. Namun duka ketika pelajaran daring itu atau perkuliahan daring itu, saya biasanya terkendala di jaringan. Lalu biasanya mahasiswa juga belum mengerti apa yang disampaikan oleh dosennya, seperti itu. Lalu jika kita kuliah tatap muka itu, kita bisa berinteraksi langsung sama dosennya dan teman-teman kelas, dan materi itu lebih dipahami. Lalu dukanya ketika
kuliah offline itu biasanya terkendala ketika saya pulang kerja mepet dengan waktu untuk masuk kuliah. Itu biasanya saya akan terlalu terburu-buru dan itu membuat saya kurang hati-hati seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Meskipun begitu, menjadi mahasiswa adalah pengalaman berharga yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Jadi seperti itu, suka duka menjadi seorang mahasiswa. Sekian dari video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.